Perang sipil di Uni Soviet dipicu oleh keberhasilan Jerman menerobos hingga ke ibu kota Moskow, yang membuat para petinggi Soviet tidak mempercayai pemerintahan yang ada dan mulai membentuk negara serta paham mereka masing-masing. Salah satunya adalah Direktur NKVD, Gendrik Yagoda, bersama perwira angkatan laut, Valery Sablin, yang mendirikan negara di wilayah sekitar Irkutsk dan Buryatia. Namun, melihat Yagoda yang berpemikiran otoriter, represif, dan brutal, sangat bertolak belakang dengan keyakinannya, serta dianggap menyimpang dari sosialisme Uni Soviet yang sejati. Sablin akhirnya dengan dukungan rekan-rekan dan rakyatnya mendirikan negara baru untuk melawan rezim Yagoda dengan membawa paham sosialisme revolusioner progresif, menekankan demokratisasi partai, keterlibatan rakyat, serta pemurnian cita-cita Lenin. Jelas, Yagoda melihat Sablin sebagai ancaman serius yang harus dimusnahkan secepat mungkin sebelum berhasil menyatukan Rusia di bawah panjinya. Perang antara keduanya pun tak terelakkan. Meski begitu, Sablin sadar inilah ujian terberat pertamanya, membawa paham sosialisme yang benar sekaligus menyatukan kembali Rusia. Pertanyaannya, mampukah seorang perwira angkatan laut itu menghadapi tantangan sebesar ini? Di awal permainan, Buryatia sudah berperang melawan Irkutsk yang dipimpin oleh rezim Gendrik Yagoda. Sebelum terjun ke pertempuran pertamaku, aku lebih dulu mengalokasikan poin teknologi dan merekrut sejumlah pasukan. Pasukan Irkutsk menyerang lebih dulu dan dengan cepat berhasil menguasai 3 wilayah. Meski begitu, sebagian pasukanku berhasil menembus masuk ke wilayah Irkutsk. Dalam situasi genting ini, dengan kondisi keuangan yang kian menipis, aku terpaksa meminjam dana demi membiayai kelanjutan perang. Di wilayah utara Irkutsk, pasukanku mulai masuk dan menyebar hingga berhasil menguasai daerah tersebut. Namun, meskipun ibu kota masih bisa dipertahankan, pasukan musuh justru semakin mendesak dan hampir sepenuhnya menguasai seluruh wilayah Buryatia. Dengan susah payah, aku berhasil bertahan dan selamat dari serangan ribuan tentara musuh dalam perang yang menegangkan ini. Pada saat yang sama, perang sipil di Mongolia berakhir dengan kemenangan kaum komunis yang berhasil mengusir pemerintahan boneka Jepang. Kabar itu membakar semangat pasukan serta relawan Buryatia yang terinspirasi untuk terus berjuang. Jadi, dengan kesempatan ini, mari kita lanjutkan pertempuran hingga sampai berhasil menghancurkan rezim Yagoda. Tirani berhasil dikalahkan dan aku segera menganeksasi seluruh wilayah Irkutsk. Dengan menguasai ekonomi, wilayah, serta tentara lawan, Buryatia bangkit menjadi salah satu negara dominan di Siberia Soviet Timur. Namun, masih ada pemberontak yang menolak tunduk pada pemerintahan yang baru, sehingga aku menerapkan kebijakan asimilasi di berbagai wilayah Irkutsk yang memiliki stabilitas rendah. Dan juga, tidak lupa aku membayar hutang yang aku pakai untuk biaya perang, untuk meningkatkan pendapatan negara yang lebih banyak.
Pada saat yang sama, aku juga menghubungi Angkatan Laut Soviet yang telah membentuk pemerintahan sendiri di Soviet Timur Jauh untuk mengajak mereka bergabung dengan pemerintahan Buryatia demi menyatukan kembali Rusia. Dengan Irkutsk yang berhasil dikuasai, nasib Yagoda yang masih hidup kini berada di tangan kita. Banyak rekan Sablin mendesak agar ia dieksekusi, namun sebagian lainnya merasa ragu, menganggap tindakan itu hanya akan menjadikan kita sama kejamnya dengan Uni Soviet di masa lalu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, aku akhirnya memutuskan untuk tidak mengeksekusinya, melainkan mengirimnya ke kamp kerja paksa agar Sablin dan pemerintah baru ini tidak terlihat seperti mengikuti jejak kejam para pendahulu Soviet. Setelah semua itu, aku pun mengalihkan perhatian pada pembangunan ekonomi, sekaligus melatih dan mempersiapkan pasukanku di perbatasan Yakutia untuk melancarkan serangan ke negara tersebut. NKVD telah lama menjadi alat kekuasaan Yagoda di masa rezimnya. Kini muncul pertanyaan, apakah kita harus membubarkannya atau justru memanfaatkannya dengan lebih bijak? Brown menyarankan agar NKVD tetap digunakan demi stabilitas, sementara kalangan muda yang penuh ketakutan mendesak agar organisasi itu segera dibubarkan. Pada akhirnya, aku memilih untuk mempertahankan NKVD dengan keyakinan bahwa lembaga ini akan membantu menyatukan Rusia di masa depan. Di sisi lain, Amur berhasil merebut Magadan dan kini muncul sebagai penantang berikutnya bagi Buryatia. Dengan membawa paham fasis yang sangat berbahaya, keberadaan mereka menjadi ancaman nyata bagi seluruh wilayah Rusia Timur. Berbicara soal fasisme, Hitler kini telah mati dan perang sipil pun pecah di Jerman. Para komisaris Jerman di Rusia Barat juga menjadi anarki. Bahkan jauh di luar Eropa, para komisaris Jerman di Afrika juga saling bertempur, sementara Afrika Selatan ikut terlibat dalam konflik itu. Melihat kekacauan itu, Transbaikal dan Amur memanfaatkannya untuk membakar semangat penyatuan Rusia, yang pada akhirnya mendorong keduanya saling menyerang demi memperebutkan kendali. Skandal besar mengguncang Jepang ketika korupsi dan manipulasi keuangan di Yasuda Zaibatsu terbongkar, menghancurkan kepercayaan publik, nilai saham runtuh, dan ekonomi terseret ke jurang. Melihat kekacauan dunia, Sablin memanfaatkan situasi dengan melanjutkan serangan menyerang Yakutia. Namun, pasukan musuh lebih dulu melancarkan serangan. Beruntung, pasukanku mampu bertahan, lalu melakukan serangan balik hingga berhasil menembus garis pertahanan mereka. Dengan pertahanan Yakutia yang lemah, pasukanku dengan mudah merebut ibu kota dan dalam waktu singkat menguasai seluruh wilayahnya. Di medan perang lain, secara mengejutkan, Transbaikal berhasil mengalahkan Amur yang saat itu tampak dominan. Kemenangan ini menjadikan Transbaikal sebagai pengganti Amur sekaligus negara Rusia Timur terkuat secara ekonomi dengan keuntungan strategis berupa akses ke laut. Aku langsung saja mengasimilasi wilayah Yakutia yang berhasil dikuasai dengan cepat untuk persiapan nanti melawan Transbaikal nanti. Perang Selatan Barat di Tiongkok pun pecah ketika Provinsi Sichuan berhadapan dengan Southwest National Defense Front. Di wilayah utara Siberia, muncul sebuah negara baru bernama Divine Mandate of Siberia, dipimpin oleh Alexander Mann. Rezim ini membawa paham yang ekstrim sekaligus berbahaya, memadukan fanatisme religius dengan ambisi politik untuk menundukkan seluruh Siberia di bawah kekuasaan mandat ilahi. Di sisi lain, aku berhasil melobi dan memperoleh dukungan dari Angkatan Laut Soviet yang akhirnya bersedia menjadi vasal di bawah kepemimpinan Sablin. Di Siberia Tengah, muncul 3 negara kuat bekas Rusia, Novosibirsk, Krasnoyarsk, dan Siberian Black Army, masing-masing dengan paham yang berbeda. Tak lama kemudian, SBA dan Krasnoyarsk saling berperang. Aku melihat kesempatan ini untuk mengamati kekuatan pasukan mereka serta doktrin militer yang digunakan agar dapat melatih pasukanku dengan informasi berharga tersebut.
Melihat Martin Bormann berhasil keluar sebagai pemenang dalam Perang Sipil Jerman, sama saja aku menyaksikan betapa rusuhnya perang antara SBA dan Krasnoyarsk. Keduanya saling merebut wilayah satu sama lain, menjadikan pertempuran itu begitu menegangkan. Saat menatap ke wilayah Rusia yang terpecah belah, aku melihat bahwa Stalin ternyata masih hidup dan memimpin di Rusia Barat. Namun nasibnya tampak suram, karena ia berada di ambang kekalahan melawan kekuatan distrik militer Ural yang dipimpin oleh Rokossovski. Secara tiba-tiba, Transbaikal menyatakan perang terhadap Buryatia. Aku juga telah menyiapkan rencana bagi pasukanku, fokus menyerang langsung ke jantung negara Transbaikal, alih-alih membuang waktu di wilayah yang baru saja mereka aneksasi. Dengan menguasai pusat kekuatan mereka, Transbaikal tak akan mampu merekrut pasukan secara maksimal di wilayah jajahan yang masih bergulat dengan stabilitas rendah. Pasukan Transbaikal memang menyerang lebih dulu ke berbagai wilayah, tetapi karena aku telah menempatkan penjagaan ketat di setiap titik, tak satu pun dari serangan itu berhasil menembus masuk ke wilayah Buryatia. Setelah itu, pasukanku mulai melancarkan serangan. Berbekal pelatihan, doktrin, dan jumlah yang unggul, pasukanku berhasil merebut wilayah demi wilayah dari tangan musuh. Meski pasukan Transbaikal terus berusaha menyerang balik dan sempat mengalahkan sebagian tentaraku, upaya mereka tetap gagal. Hanya dalam 2 bulan, pasukanku berhasil menembus dan menguasai ibu kota musuh. Setelah inti wilayah musuh berhasil dikuasai, yang tersisa hanyalah daerah-daerah yang belum stabil dengan jumlah pasukan penjaga yang minim. Sulit bagi mereka untuk melakukan serangan balik, apalagi merebut kembali wilayah inti mereka. Kini, tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan perang ini. Setelah berhasil menguasai Harbin, secara bersamaan aku juga sukses membujuk Angkatan Laut Soviet untuk bergabung, sekaligus memperoleh beberapa kapal perang milik mereka. Setelah kabar mengejutkan tentang pembunuhan John F. Kennedy, perhatian kembali tertuju pada Rusia. Takdir Tsar Mikhail, pemimpin Transbaikal Principality, kini berada sepenuhnya di tangan kita. Investigasi mengungkap bahwa ia hanyalah boneka dari para perwira tentara putih. Dalam keadaan terjepit, Mikhail memohon agar dipulangkan ke Australia. Sebagian dari rekan-rekan bersimpati pada nasibnya, namun ada juga yang khawatir karena pasukan dan rakyatnya masih terus melakukan perlawanan. Pada akhirnya, aku memilih untuk mengizinkannya kembali pulang. Walau tanpa mengeksekusinya, melalui kekuatan pasukanku dan keberhasilan program asimilasi, para reaksioner akhirnya dapat dihancurkan sepenuhnya. Aku mulai merencanakan serangan terhadap Divine Mandate of Siberia. Namun, keberadaan negara religius itu menimbulkan pertanyaan serius bagi gereja-gereja di wilayah kita. Beberapa rekan mengusulkan agar bangunan-bangunan itu dibakar karena dianggap berafiliasi dengan musuh. Tetapi banyak rakyat desa menentang keras gagasan tersebut. Demi mencegah ketegangan antara rakyat dan pemerintah, aku memutuskan untuk membiarkan gereja-gereja itu tetap berdiri. Mereka lebih dulu melancarkan serangan dan berhasil merebut beberapa wilayah Buryatia. Sementara aku kehabisan poin aksi untuk merekrut pasukan di berbagai garis depan. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, pasukanku tetap melawan dan bahkan berhasil menembus beberapa wilayah musuh. Meski cuaca ekstrim dan kerasnya alam Siberia menjadi tantangan berat, pasukanku dengan gigih terus maju, perlahan namun pasti menguasai wilayah demi wilayah. Semua perhatian kini tertuju pada Rusia Siberia Timur Jauh. Mengejutkan, Sablin yang awalnya mengabdi pada Yagoda justru berkhianat, menggulingkan sang tiran, dan membawa kembali paham Leninisme. Ia menyingkirkan bayang-bayang Uni Soviet lama dan mengusung masyarakat yang setara setelah keberhasilannya dalam menyatukan Rusia Timur. Popularitasnya melonjak di kalangan muda dan para pemimpin Siberia yang kagum pada dedikasi seorang perwira muda
dengan visi besar akan kesetaraan. Dari sana, Sablin pun membentuk pemerintahan baru, Republik Soviet Timur Jauh. Walau semua yang terjadi terus membebani kita, perjuangan ini tak pernah berhenti. Kita terus mendaki demi dunia yang lebih baik. Dan kini, dengan Timur Jauh berada di bawah kendali kita, mimpi itu akhirnya mulai terlihat, akan segera terwujud. Semua perjuangan ini, bagaimana kelanjutan Sablin untuk menyatukan Rusia di bawah kepimpinannya menuju masa depan yang lebih baik.